ini ya. Oh ya. Ini sebelumnya mau bercerita dulu. Ini masih cinta Allah. Masih. Cinta Nabi Muhammad SAW. Nah, ini Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia telah mencintaiku. Betul ya? Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi, berarti dia telah mencintaiku. Ini hadirkan nih ya, ya. Ini hidupnya ya. Ini dengarkan. Jadi ada sebuah cerita seorang tua yang dia itu dalam kehidupannya ia tidak pernah lepas dari membaca Al-Quran. Jadi intinya gini, dalam kisah di sana disebutkan bahwa ada seorang pencinta Al-Quran yang jasadnya itu berpindah dari Turki ke Madinah. Pernah mendengar cerita itu? Jadi ia dikuburkan di Turki, tapi ia ditemukan jasadnya itu berpindah ke Madinah. Ceritanya ini, ya. Jadi kisah ini dikutip dari kitab Karomatul Aulia wa Tabaqatul Aulia dan kitab Hilyatul Aulia. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Hasani, ulama besar Mekah, berkata, dulu ada orang tua di Turki yang hobinya itu membaca Al-Quran. Ya, baca Al-Quran dari masa muda, senang membaca Al-Quran sampai masa tuanya. Dari muda nih, maka adik-adik tadi dari sekarang harus menanamkan cinta terhadap membaca Al-Quran. Namun ketika dia memasuki usia tua, hadirkan, orang tua itu mengalami kesulitan membaca lantaran matanya sudah tidak seperti dulu lagi. Betul tidak? Kalau mau menjelang tua kan mata kita huruf-huruf yang kecil pasti kita sulit untuk membaca juga, harus pakai kacamata atau apa ya. Lalu ia pun memiliki idenya apa? Untuk menulis Al-Quran dengan tangannya sendiri, ya, dan ingin menulisnya dengan huruf yang agak besar. Tulis semuanya. Dia tulis dengan huruf yang agak besar sampai dia memperkirakan bahwa dia nanti menjelang tuanya itu bisa membacanya. Ya, ngerti nggak sama saya? Ngerti. Nah, ini agar tujuannya apa? Agar dia bisa membaca Al-Quran dengan jelas tanpa kesulitan sedikit pun. Akhirnya selesai Al-Quran, hasil tulisannya tangannya sendiri itu ditulis, setiap hari dia membaca dan membawa Al-Quran tersebut. Tulisannya itu dibaca di bawah ya, hasil tulisannya itu. Ketika menjelang wafatnya, orang itu berpesan Al-Quran itu diikut sertakan ke dalam jasad di dalam kubur. Dia mempunyai seorang anak, kemudian dia berpesan kepada anaknya, apabila aku wafat, kuburkan aku bersama dengan Al-Quran ini. Ya, ini apa wasiatnya ya kepada anak. Kemudian berlalu, ya, pas dikisahkan bahwa orang tua tersebut wafat. Nah, setahun kemudian si anaknya itu jalan-jalan ke Madinah. Dia melakukan ibadah haji, kemudian dia jalan-jalan ke Madinah. Ya, jadi orang tuanya dikuburkan di Turki, kemudian anaknya pergi naik haji, kemudian dia jalan-jalan di Madinah. Dia berjalan-jalan di toko pembelanjaan. Ya, dikisahkan itu seperti itu. Dan alangkah terkejutnya anak itu ketika melihat Al-Quran itu ada di sebuah toko di Madinah lagi. Terkejut tidak? Terkejut masih kan? Terkejut kan? Wah, itu Al-Quran tulisan ayah saya, kenapa ada di toko itu gitu ya. Kemudian apa? Ia bertanya kepada penjual toko, wahai penjual toko, kenapa? Atau dari mana kamu mendapatkan Al-Quran ini? Penjual toko menjawab, ia mendapatkannya dari seorang penggali kubur. Lihat,
Yang mendapatkan dari mana? Dari seorang penggali kubur. Dan ia bertanya, kemudian Nabi terus bertanya, bisakah aku dipertemukan dengan penggali kubur tersebut? Maka ia menceritakan bisa. Maka ia mempertemukan anak tersebut dengan seorang penggali kubur. Pertemukan. Kemudian ia pun bertanya, kepada si penggali kubur. Si anak tersebut bertanya, bagaimana Anda bisa mendapatkan Al-Quran ini, kepada penggali kubur. Kemudian si penggali kubur itu berkata, saat saya menggali kubur untuk seorang bapa di daerah Turki, pemakaman di Madinah, saya melihat sebuah jasad yang masih utuh. Dan di samping jasad itu ada sebuah Al-Quran dengan tulisan tangan percis dengan Al-Quran yang ada di tangan Anda sendiri, Anda sekarang ini. Jadi pas dia menggali kubur, ada sebuah jasad yang masih utuh, walaupun itu sudah berdiri kubur selama 1 tahun, dan ada Al-Quran tulisan itu, maka ia membawanya. Saya pun mengambilnya dan menyimpannya, dan suatu ketika saya butuh uang, akhirnya saya menjual ke sebuah kedai. Kata si penggali kubur. Anak itu berkata lagi, bisakah Anda menunjukkan kepada saya di mana letak posisi makam Anda menemukan Al-Quran ini? Nah, si anak itu terus ingin mengetahui di mana letak makam ayahnya itu kan. Kalau Anda mau menggali makam itu, saya sekali saja saya ingin melihat orang yang ada di dalam makam tersebut, kata si anak tersebut ya kepada si penggali kubur. Penggali kubur itu mengiyakannya dan dilakukanlah penggalian, digali sama si penggali kubur sama disaksikan oleh anaknya. Setelah penggalian akhirnya tampaklah jasad ayahnya yang berada di dalam kubur itu. Terlihat nih jasad ayahnya, terlihat sama jasadnya itu dalam keadaan masih utuh. Anak itu pun menangis melihat jasad ayahnya sekaligus kagum dengan keajaiban itu. Kagum tidak? Sedih tidak? Sedih ya? Melihat jasad orang tuanya yang sudah 10 tahun meninggal, kemudian digali, kemudian dilihat masih utuh jasad ayahnya itu. Ya? Ini. Maka mengenai kisah ini, Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasan berkata, seperti yang disabdakan Rasulullah SAW, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Tidak? Itu kata Rasulullah SAW. Al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Yang mencintai Al-Quran, menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, maka dia akan dikumpulkan dengan Rasulullah SAW di Madinah, betul tidak? Nah itu makanya kita harus bisa menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Kita harus cinta terhadap membaca Al-Quran. Maka dikatakan sini ya, kisah ini memang agak sulit dicerna oleh apa? Oleh akal. Sulit dicerna oleh akal kisah ini. Tetapi apa? Tetapi namun atau ya dikatakan bisa diterima dengan menggunakan iman. Betul tidak? Kisah ini akan bisa diterima dengan menggunakan iman. Nah ini ya, Bapak melanjutkan ya. Masih ingat kemarin ada Nahawan? Ingat tidak? Udah lupa dia. Kita baca metode Magnis ya. Jadi metode Magnis ini Bapak punya tugas harus sebelum anak-anak tidur ya, dari libur membaca Al-Quran ya dari nol dengan yang dikatakan dengan metode Magnis. Dan metode Magnis itu ada lisan, bisa dituliskan ya, ini ilmu nih. Sebelum ke tahsin ya, sebelum ke tahsin ini ada lisan, yang kemudian tahsin, kita boleh ditulis. Tahsin yang ada dan makomat.
Jadi metode ihsan ini belajar membaca huruf tunggal dan harokat di metode ihsan. Kita mulai dari penguasaan menghafal huruf hijaiyah yang sudah disusun oleh metode mahdis dengan irama khas mahdis. Ya, disusun oleh metode mahdis dengan irama khas mahdis. Satu kali lagi ya. Nah, satu kali lagi. Tasanaya jahaho jazaroza wa sasyasogo kono ago fakotala ma'aha. Siap. Ya, ulang ya. Bisa. Siap. 1, 2, 3. Barasanaya jahaho dayaroza wa syasyakobo kono ago fakotala ma'aha. Yang keras suaranya ya. Keras ya. Siap, sekali ya. Sekali lagi. Begini nih. Siap, 1, 2, 3. Ya, boleh sekali. Ya. Jadi banyak kata huruf hijaiyah yang kebanyakan itu tertukar ya. Kita belajar ini ya. Ya. Kasih mana ya. Bisa nggak itu? Bisa nggak? Coba lagi ya, siap, coba ya. Nah, sekali lagi. Nah, siap. Setukar dan awas setukar dan awas setukar dan coba bedakan sasya setukar badannya awas setukar badannya awas setukar badan fa. Lagi ya. Yang ini. Ya. Coba bedakan
lagi. Nah, ini jadi metode ini memudahkan kita masuk kepada atasin ya. Kemudian dari atasin ke tasin kemudian ke maksiat. Ulangi lagi ya, bentar ya. Ya. Kalau ikut taksim seperti itu ya, ini mas satu kali aja nih. Ada berapa menit? Kos? 5 menit. 5 menit ini. Nah. Ini. Kebaca nggak?
tiga, siap. Tiga. Siap. Al-Fatihah. Dengerin Al-Fatihah ya. Ya. Dengerin. Terima kasih ya. Mudah-mudahan adik-adik semuanya sukses. Amin. Dan mudah-mudahan dimudahkan cita-citanya ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.